猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hai Sob, selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Pada episode sebelumnya, menceritakan tentang Shoyan yang sedang berbicara dengan Sang Ratu, yang mana tak lama kemudian Sang Ratu mengeluarkan sebuah tatanan letak. Di sisi lain, tiba-tiba sosok Avatar Yuansen ditelan sesuatu yang membuat pemandangan di sana menjadi gelap gulita. Ternyata Avatar Yuansen sedang ditelan oleh sosok Genwu, yaitu binatang buas ular piton dari aliansi Dewa Abadi yang pernah ia temui. Selanjutnya, ular itu memuntahkan bintang logam yang membuat pihak dunia Taisu pun ingin segera melarikan diri. Dan scene pun berganti. Sialan, sepertinya mereka telah merencanakan dari awal. Tapi sekarang karena dunia sensi memilih untuk melakukannya, maka mereka pasti tidak akan membiarkanku pergi dengan mudah, ucap komandan tertinggi yang berkata dengan dingin. Kemudian dengan lambaian tangannya, sebuah tirai tipis pun muncul di depannya. Setelah beberapa saat, bayangan pun muncul di dalam tirai cahaya. Sekarang situasi dunia sensi telah berubah, karena saat ini dunia sensi telah mengambil tindakan. Jadi, kamu semua harus bersiap untuk merespon kapan saja. Tapi, jika situasinya semakin buruk, aku hanya bisa mundur sekarang, ucap komandan tertinggi. Komandan tertinggi melihat sosok di dalam tirai cahaya di depannya. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam. Aku harap Tuan Muda ke-12 Taisu mau menunggu dan memberangkatkan pasukan Taisu untuk menjadi umpan. Karena begitu mereka diberangkatkan, mereka bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang dunia sensi. Bagaimanapun juga, sejauh ini praktisi Taisu belum mendapatkan inti informasi yang dapat diakses. Mungkin dengan cara ini kita dapat lebih memahami kekuatan dari dunia sensi, sehingga bisa mempersiapkan diri kita untuk pertempuran di masa depan, ucap sosok yang di dalam tirai. Pada saat ini, sebuah suara di dalam tirai cahaya menjawab perlahan. Namun, dalam kata-katanya, sepertinya ia tidak terkejut sama sekali. Seolah-olah, meskipun praktisi Taisu dan dunia sensi bertempur, dia tidak menyesalinya. Meskipun dunia Taisu harus mengorbankan sumber daya yang mereka telah jarah. Mereka akan siap, asalkan mereka bisa mendapatkan imbalan lebih banyak dari informasi tentang dunia sensi. Karena hanya dengan mengetahui kartu truk yang dimiliki dunia sensi, mereka dapat mempersiapkan segala sesuatu untuk pertempuran di masa depan. Oleh karena itu, praktisi Taisu mengirimkan komandan wanita yang merupakan Tuan Muda ke-12 Taisu. Dan dia adalah satu-satunya yang memiliki jiwa di dalam kelompok Taisu ini. Tuan Muda ke-12, kali ini sepertinya kami tidak dapat ikut adil dalam pertempuran ini. Tapi aku berharap kamu dapat menggunakan kesempatan untuk mencari informasi sebanyak mungkin. Dan kami juga akan membuka formasi teleportasi untukmu. Jadi, jika situasi bertambah buruk, kamu dapat pergi lebih awal. Tapi, jika formasi ini ditemukan oleh orang lain, maka semuanya akan menjadi sia-sia, ucap beberapa sosok di dalam tirai cahaya yang berkata secara perlahan sambil menatap komandan merah dengan serius. Ya, secara alami, aku memahami masalah ini, bahwa kamu ada di dalam dunia sensi dari zaman kuno. Jika kamu muncul di tempat ini, maka kamu akan mengekspos dirimu. Jadi, sebaiknya kamu tidak pernah muncul di sini. Jika tidak, dengan kemunculanmu, mungkin situasinya menjadi tidak terkendali. Bahkan, jika pasukan praktisi Taisuku tidak dapat memperoleh informasi yang akurat, sehingga semuanya gagal, aku akan berterima kasih atas dedikasimu, ucap komandan tertinggi. Saat ini, Tuan Muda ke-12 berkata dengan tegas. Namun, dia tidak menunjukkan arogansi apapun, melainkan menunjukkan rasa hormat
kepada sosok di dalam tirai cahaya. Tuan muda ke-12 ternyata orang yang sangat bijaksana. Jadi, aku akan menunggumu datang kapan saja, ucap sosok itu yang melanjutkan. Tepat ketika kata-kata itu keluar, Tuan muda ke-12 pun mengangguk. Kemudian, sosok di dalam tirai cahaya pun perlahan menghilang. Kemudian, dia melihat gambaran situasi saat ini. Karena di luar masih ada piton raksasa yang masih menggigit formasi pertahanan Dewa Praktisi Tesu. Sehingga markas Dewa Tesu tidak dapat melarikan diri. Hadapun di sisi makhluk dunia sensi, mereka tidak melakukan apapun. Tapi sekarang ada total 5 bahtera raksasa. Dari setiap bahtera yang berukuran sangat besar ini memiliki tampilan kilologam yang mampu menampung ratusan juta pasukan, yang menunjukkan perkembangan seperti itu benar-benar berbeda dari bahtera yang pernah dilihat oleh avatar Yuan Shen sebelumnya. Bahkan di dalam Dewa Kuno, Xiaoyan belum pernah melihat bahtera sebesar itu sebelumnya. Oleh karena itu, Xiaoyan merasa sepertinya bukan sang ratu tidak siap menghadapi invasi praktisi Tesu, tapi lebih tepatnya seperti sedang bermain catur dengan dunia Tesu yang saling menguji kekuatan mereka di sebuah medan perang. Namun, dalam permainan catur ini, kedua belah pihak masih dalam menghadapi musuh secara terbuka dan bersih untuk menghadapi musuh di dalam kegelapan. Bagaimanapun juga, tidak peduli itu dunia sensi maupun dunia Tesu, keduanya memiliki kartu terkuatnya masing-masing. Hadapun markas Taisu ini yang pasti bukanlah markas Dewa Taisu yang sebenarnya. Tapi apa yang terlihat di depan mereka itu hanya untuk memperlihatkan kekuatan di kedua belah pihak. Namun, apa yang tidak diketahui oleh dunia Taisu adalah kekuatan dunia Tesu telah lama disusupi oleh makhluk dunia sensi. Tapi di sisi praktisi Tesu sendiri, mereka kesulitan untuk memasukkan para pemimpin ke dunia sensi. Sehingga praktisi Tesu sampai rela mengeluarkan biaya yang sangat besar, bahkan menggunakan pasukannya sendiri sebagai umpan untuk mencari informasi kekuatan dari dunia sensi. Yang menunjukkan para pasukan sensi ini sangatlah cerdas dalam melakukan sebuah permainan ini. Sehingga Tuan muda ke-12 tidak dapat memikirkan masalah seperti itu. Jelas, dia tidak menyangka dunia sensi akan menggunakan strategi yang buruk. Jadi, alasan mengapa dunia sensi tidak mengambil tindakan saat dunia Taisu sudah datang ke dunia sensi dan menjarah bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya adalah karena waktunya yang tidak tepat. Tapi sekarang, setelah praktisi Tesu menunjukkan kekuatan, mereka langsung bergerak. Memikirkan hal ini, Tuan muda ke-12 hanya bisa menebaknya dengan tidak jelas. Karena sampai saat ini, dia tidak tahu mengapa dunia sensi melakukan ini. Karena setelah untuk waktu yang lama, binatang buas ini sama sekali tidak bergeming. Seolah-olah dia menolak membiarkan markas Dewa Praktisi Tesu pergi dengan mudah, yang membuat kedua belah pihak sepertinya menemukan jalan buntu. Sehingga Tuan muda ke-12 sudah tidak tahan lagi. Meskipun begitu, sekarang ada bahtera raksasa di luar. Bahkan ada makhluk abadi lain di dalamnya. Oleh karena itu, Tuan muda ke-12 juga tidak berani bertindak gegabah sama sekali. Komandan, situasinya akan semakin buruk. Jika tidak mungkin, perang akan segera pecah. Jadi, untuk menghindari masalah ini, seharusnya kita mundur dengan paksa. Itu tidak akan menyebabkan masalah besar, ucap komandan lainnya. Melihat situasi yang mencengkam, sesosok komandan yang lebih rendah pun datang untuk melaporkan. Jelas, dalam situasi seperti ini, itu sudah di luar apa yang dapat dibayangkan oleh sebagian besar pasukan praktisi Tesu. Karena bagaimanapun juga, mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh makhluk dunia sensi ini. Jadi, mereka memilih untuk mundur adalah pilihan yang terbaik. Tunggu sebentar, aku ingin melihat apa yang ingin dilakukan para idiot ini, ucap Tuan muda ke-12 sambil mendengus dingin. Jelas, dia sedikit enggan untuk pergi begitu saja tanpa mendapatkan informasi apapun. Jadi, dia dengan cepat melihat ke arah tirai cahaya. Kemudian, dia menemukan sebuah bahtera kecil yang mendekat ke tempat ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Oleh karena itu, Tuan muda ke-12 melambaikan tangannya ke arah tirai cahaya.
kemudian memperkecil gambar pada tirai cahaya, sehingga dia dapat melihat lautan kehampaan yang lebih luas. Namun, setelah melihat pemandangan itu, matanya menunjukkan kebingungan lagi, karena dia dapat melihat dengan jelas arah yang terlihat di dalam tirai cahaya, sepertinya mengarah ke arahnya secara langsung, yang menunjukkan Bahtera itu masuk ke area ini secara sengaja. Karena meskipun ada banyak bintang di sekitar kehampaan Laut Barat, itu sudah banyak yang dihancurkan. Bahkan, sebagian besar makhluk hidup di bintang tersebut sudah dievakuasi. Meskipun masih ada sebagian kecil yang memilih untuk menjaga bintang mereka sendiri, tetapi ruang tersebut sudah dihancurkan. Jadi, kemungkinan kesalahan masuk ke ruangan ini sangatlah rendah. Pada saat ini, Hapater Yuan Shen Xiaoyan yang sedang duduk bersila di atas bintang logam pun perlahan membuka matanya. Jelas, ia dapat merasakan bahwa Xiaoyan telah datang. Namun, tepat ketika Hapater Yuan Shen membuka matanya, yang awalnya ada tanda bintang 6 di tengah alisnya, sekarang tanda bintang ke-7 perlahan terlihat mengembun dengan samar. Jelas, ketika tubuh utama Xiaoyan semakin dekat dengan Hapater Yuan Shen, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk membiarkan Hapater Yuan Shen menggunakan ki dan darah untuk menerobos ke tubuh abadi bintang 7. Sehingga kekuatan Hapater Yuan Shen dapat ditingkatkan 1 poin lebih tinggi daripada sebelumnya. Bagaimanapun juga, kebutuhan dalam pertempuran ini sangat mendesak. Jadi, Xiaoyan memutuskan untuk meningkatkan kekuatan avatarnya ke tingkat yang lebih kuat. Pada saat ini, di atas Bahtera, ada 2 sosok yang berdiri dengan tangan di belakang punggung mereka. Dan mereka adalah Sang Ratu dan Xiaoyan. Namun, Tuan Muda ke-12 yang melihatnya melalui tirai cahaya, ia sedikit menyipitkan matanya. Karena meskipun Bahtera itu sangat kecil, tetapi titik cahaya yang terpancar di dalamnya bersinar dengan sangat terang. Sialan, ternyata makhluk dunia sensi ini sedang menunggu seseorang. Siapa orang-orang bodoh ini tunggu? Ucap Tuan Muda ke-12 sambil mendengus dingin. Bagaimanapun juga, hal yang paling penting adalah untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak melarikan diri sekarang. Kamu datang ke rumah seseorang dan kamu bersembunyi sepanjang waktu. Bukankah itu tidak sopan? Bagaimanapun juga, masalah ini sudah sampai pada titik ini. Hayo cepat keluar dan bertemu denganku, ucap Xiaoyan yang tiba-tiba. Pada saat ini, sebuah suara pun terdengar dengan keras. Namun, di dalam suaranya memancarkan keagungan yang tak ada habis-habisnya. Tapi, suara ini bukan berasal dari mulut Sang Ratu, tapi dari sosok Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan yang memancarkan aura yang sangat kuat, yang membuat kepala ular piton yang masih menggigit formasi pertahanan pun tiba-tiba berfluktuasi dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia dengan cepat menarik diri kembali dari formasi pertahanan dan menutup mulutnya, kemudian bersandar di samping Bahtera yang seolah-olah dia ingin menyambut kedatangan Xiaoyan. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan pun berbatuk 2 kali. Kemudian ia menatap Sang Ratu sambil berpikir. Tepat ketika melihat ekspresi Xiaoyan yang berubah, Sang Ratu pun menatap Xiaoyan seolah-olah dengan sangat serius. Kemudian ia pun menganggukkan kepalanya secara perlahan. Melihat itu, tanpa ragu, Xiaoyan pun menginjak kepala ular piton raksasa. Kemudian ular piton raksasa itu membawa Xiaoyan ke depan dewa praktisi Tesu. Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Mungkinkah sekarang kamu tidak punya nyali untuk berbicara? Bukankah pertarungan sebelumnya sangat menyenangkan? Tapi sangat disayangkan, sekarang kamu menyerah, ucap Xiaoyan yang berkata dengan menghina. Setelah suara Xiaoyan keluar, tiba-tiba sesosok yang mengenakan armor dewa palsu yang berat tiba-tiba keluar dari markas dewa praktisi Tesu. Meskipun sosok ini tidak besar, tetapi aura yang dipancarkan dari tubuhnya itu sangat mencengangkan. Sepertinya makhluk dunia sensi sangatlah lemah, sehingga dalam menghadapi invasi dari duniaku, kamu ingin bernegosiasi dengan musuh. Jika demikian, kamu juga harus menunjukkan kekuatanmu, ucap Tuan Muda ke-12. Sosoknya berkata dengan dingin, kemudian muncul di depan Xiaoyan. Dan sosok Taisu ini adalah Tuan Muda ke-12. Namun, dia tidak menggunakan perlindungan dari formasi dewa palsu.
Jadi, Tuan Muda ke-12 juga sangat percaya diri. Bagaimanapun juga, meskipun aura yang dipancarkan Xiaoyan sangat mendominasi, tetapi Xiaoyan tetaplah keabadian kaisar. Lagi pula, jika binatang buas ini tidak merusak susunan formasi ini, itu tidak akan terlambat untuk dia melarikan diri dari tempat ini. Dan cerita pun berakhir. Buat teman-teman seperjuangan, tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Jangan terlalu keras kepada dirimu sendiri, karena hasil akhir dari semua urusan di dunia ini sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauh darimu, maka ia tidak akan pernah mendatangimu. Namun, jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kamu tidak akan bisa lari darinya. Sampai jumpa.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的鹰人是为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。